Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik. Kira-kira anak Ustaz bisa enggak bantu Ustaz? Tenang, enggak berisik, fokus Ustaz. Kira-kira kalau yang nggak bisa, bolehlah ke depan, ya. Kalau di depan mungkin bisa ya. Soalnya Ustaz itu pula kalau ada yang berisik, tadi saya ngomong apa di sini sakit, itu pula, ya. Tolong kerjasamanya ya. Ustaz berapa lama-lamanya? Paling lama 2 jam. Paling lama, ya. Baik. Yang kita muliakan para ustaz dan ustazah kita, kemudian yang Ustaz banggakan anak-anak Ustaz semuanya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, apalagi sekarang ini dalam keadaan sedang berpuasa. Maka pada kesempatan yang sangat singkat ini Ustaz diberi amanah untuk menyampaikan materi tentang yang membatalkan puasa. Ya, kenapa materi ini penting? Supaya sudah mulai lagi musik lagi ya. Kayaknya Ustaz perlu pengawal nih di depan ini ya. Ya, supaya puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Maka dari itulah pada kesempatan ini ada materinya tentang membatalkan puasa, ya, dan juga yang membatalkan pahala puasa. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan satu kelebihan dan keistimewaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa nanti, ya, mau masuk surga, ada khusus pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Namanya Babur Royan. Apa? Apa, coba ulangi sama-sama? Ya, VIP. Jadi Allah mau mana umat dulu, hamba dulu yang berpuasa. Beginilah siswa-siswa MTS, SMA, IPD berdiri. Kami Allah gitu ya kan. Masuklah dari pintu VIP tadi. Dan tidak semua orang boleh masuk dari situ. Hanya orang-orang yang berpuasa. Bahkan penjaga surga itu pun heran. Kenapa? Karena yang orang berpuasa ini masuknya diam-diam, mereka nggak tahu. Sehingga mereka nanya, kira-kira kalau bahasanya di bahasa Medannya, kalian ya, apa rupanya ibadah kehebat kalian bisa masuk ke ini kami nggak tahu. Kira-kira bahasa gaulnya suka-suka kami lah, kira-kira. Ya. Apa amalan kalian rupanya waktu di dunia? Kata mereka, kami berkata ya, gitu ya. Biar kau tahu, kami dulu waktu di dunia beribadahnya secara diam-diam kepada Allah.
Nah, makanya Allah masukkan kami juga ke dalam surga secara diam-diam. Itulah orang yang berpuasa. Beda dengan buka diam-diam ya. Budi ya, ada buka diam-diam. Jadi kita kalau lagi berpuasa, halo, hai, ya masih ini. Jadi kalau kita sedang berpuasa, nggak usah nambah-nambah kali kita puasanya lemas, aduh, lapar kali, haus kan, nggak usah. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Nah kalau udah mereka masuk yang berpuasa, pintunya ditutup, nggak boleh lagi yang lain. Nah itulah salah satu keistimewaan orang yang berpuasa. Nah makanya perintah Allah kita harus berpuasa, wajib berpuasa. Supaya puasanya sah, jangan melakukan hal yang membatalkan. Kalau begitu, coba yang khusus laki-laki, apa satu yang membatalkan puasa? Minum apa ini? Minum es. Kalau minum jus, ada enggak? Kalau minum kopi? Asal minum batal. Minum angin batal enggak? Bisa minum angin? Bisa? Itu dari laki-laki. Dari yang Anastasia Putri, apalagi yang membatalkan puasa? Makan. Ini otaknya dibuduk gitu kan. Makan, sini minum, sini makan. Aturannya makan dulu baru minum. Tapi oke, nggak apa-apa. Makan dan minum satu paket itu yang membatalkan puasa. Terus kalau gini, contoh tadi sahur Ustaz makan pakai lauk daging namanya. Ini bukan ngasih tahu ya, contoh. Walaupun daging juga baru. Ya daging ayam maksudnya. Udah, tinggal digigit. Ya karena juga sedang gigi. Terus makan waktu ini, waktu lagi mendengarkan tausiah. Pertanyaannya batal nggak puasanya? Batal nggak? Ya? Dia ketelan keluar, dia lagi dengerin ini keluar sisa-sisa daging tadi terus ketelan. Batal nggak? Coba yang bilang batal siapa? Coba. Yang laki-laki dulu, batal nggak? Hah? Yang bilang batal coba bintang. Ini pandai-pandai nih. Coba tunjuk tangan yang bilang batal. Jadi waktu sahur maka lalunya pakai daging, terus kasih gigi, langsung ke sekolah sampai sini dengerin tausiah, lepas keluar sisa-sisanya tadi, terus ketelan. Batal nggak? Batal nggak? Enggak batal. Yang bilang nggak batal siapa? Coba tunjukkan. Yang bilang nggak batal. Yang bilang batal berapa orang? Yang nggak bilang batal. Jadi yang lain bilang apa? Yang nggak berarti. Coba yang putri, yang bilang yang nggak batal siapa? Coba tunjukkan. Nah, yang bilang batal. Nah, yang bilang nggak batal. Jadi yang lain bilang apa ini? Nggak bilang-bilang. Baru gitu aja. Siapa bilang batal? Batal nggak? Nggak batal. Kan nggak sengaja. Oh iya, betul juga. Betul berani. Ya, dalilnya nggak sengaja ya.
Nah, kalau misalnya gimana? Iya, ya dua-duanya betul. Ya, yang bilang nggak batal, ada yang bilang nggak, ada yang bilang batal. Ya, ulama kita berbeda ya. Jadi yang jelas, ya supaya keluar dari yang berbeda, maka sikat gigilah bersih, jangan ada yang tinggal supaya nggak ketelan. Tapi yang umumnya batal. Walaupun ada yang bilang tidak batal. Dah, selesai satu. Apa tadi? Makan dan minum. Dah. Yang kedua, apa lagi? Giba. Giba. Yakin? Mana alasannya? Ini apa lagi yang membatalkan? Ya? Apa? Nangis. Apa lagi? Cakap kotor. Iya. Yakin? Yakin? Cakap kotor batal puasa? Hah? Cakap kotor batal puasa? Betul. Yang bilang batal siapa? Coba bilang. Siapa bilang batal? Guru Suki. Iya. Nah, baik, yang kedua nanti baru saya jelasin ya. Yang kedua, yang membatalkan puasa dulu deh bagus. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, nimah dan lain sebagainya. Ya betul? Haid. Oh iya, ya. Jadi kalau lagi berpuasa nanti haid atau nifas maka puasanya batal. Kemudian yang ketiga, udah mau habis waktunya. Yang ketiga, salah perkiraan. Maksudnya gimana? Contohnya gini, kan puasa itu disunahkan menyegerakan berbuka dan melambatkan makan sahur. Lama sahurnya, cepat berbuka. Bukan karena nggak tahu dia cepat berbuka, jam 5:30 atau jam 5 dia berbuka, pikirnya sudah masuk maghrib, itu puasanya batal, namanya salah perkiraan. Nah, apalagi yang membatalkan? Apalagi? Nah, sudah cukup ya yang membatalkan puasa. Sekarang yang membatalkan pahala puasa. Ya? Apa satu? Bedakan dulu nak yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan pahala puasa. Saya jelasin. Kalau membatalkan puasa, memang puasanya nggak sah. Kalau membatalkan pahala puasa, puasanya sah, tapi tidak berpahala. Di antaranya ghibah. Apa tadi? Di antaranya yang membatalkan puasa adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ya. Iya. Kemudian apa lagi yang kedua?
maksiat yang lain. Jadi bukan hanya itu aja ya, tapi apa saja yang lain juga yang bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian apa lagi? Berbohong, ya, berbohong. Puasa Ustaz. Padahal, wah, juga puasa itu pasti ya. Berbohong batal nggak puasa atau batal pahala puasa? Batal pahala puasa. Kemudian, ya mungkin pertanyaannya tadi ngasih nggak? Tanya, dia nggak ngasih tapi bilang ngasih. Itu namanya berbohong. Lain lagi dosanya ya. Nah, kemudian apa lagi? Termasuklah cakap kotor. Ya, termasuklah apa lagi namanya? Memandang dengan syahwat. Ya, termasuk lagi marah-marah, ya, ngamuk, berantem, dan lain-lain. Itu semuanya adalah bagian yang membatalkan puasa. Pahala puasa. Ya, sudah berapa? 2 ya, membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan pahala puasa. Yang ketiga terakhir nih, yang dianjurkan atau yang disunahkan bagi yang berpuasa. Yang pertama apa? Tahu yang dianjurkan? Apa itu? Apa satu? Apa? Baca? Ya, banyak-banyak. Berapa juz? Ya, yang pertama, yang pertama dianjurkan, disunahkan bagi yang berpuasa adalah sahur. Ya, kalau ada yang nggak sahur, sah nggak puasanya? Kalau sahur bagus apa enggak? Iya, maka yang pertama makan sahur. Kemudian yang kedua apa lagi? Ini bagi ketika berpuasa ya. Yang kedua, memperbanyak zikir, termasuklah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ya, ketika berbuka, yang menyegerakan berbuka dan melambatkan makan sahur. Kemudian yang keempat, ya, ketika berbuka berdoa. Apa doanya? Rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh. Kemudian yang keempat atau kelima? Ya, yang keempat berbuka dengan kurma. Kurmanya boleh yang basah paling utama. Kalau nggak ada yang basah, yang kering. Kalau nggak ada kurma, maka boleh pakai air putih. Berapa banyak? 3 teguk. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sunnahnya jangan langsung makan berat. Makan sedikit dulu, buka sedikit, baru sholat, kemudian baru makan. Inilah materi kita. Yang pertama, di awal tadi ada sedikit keutamaannya. Yang kedua, membatalkannya. Yang ketiga, yang membatalkan pahala puasanya. Dan yang keempat, yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dicerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan, ya ini uang yang sudah disiapkan bisa untuk DP umroh ya kan? Tapi sisanya ditambah sendiri ya. Oke, boleh dulu saja berpantun? Boleh? Oke, kita nyantai dulu ya. Mengiring sapi si anak gembala. Setelah itu bermain layang. Bulan Ramadan telah tiba. Semoga kuat puasanya sayang. Oke, sekarang kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Ya, pertanyaannya usah disampaikan dulu baru maju atau lagi dulu? Oke, untuk melihat siapa yang pemberani di sini, ya, Ustazah minta maju dulu ke depan baru saya kasih pertanyaannya. Ustazah janji pertanyaannya tidak sulit. Tiga orang. Pertanyaannya tidak sulit, ya. Ya, silakan maju. Karena materi hari ini sangat enak dan mudah dipahami kan? Apalagi ada pertanyaan dari Ustaz Kondang. Ini satu. Mana siapa lagunya? Ayo sini cepat. Satu lagi. Satu, dua. Ini mau maju Kak? Ya. Ini dua ini ya Ustaz. Dua ini tadi kemarin. Ya, Bang. Oh ya udah, oke. Ya udah nggak apa-apa. Berempat ya. Berarti yang tadinya memang Ustazah Indah, ada Ustazah Indah. Yang bisa dilihatkan tiga, yang datang empat. Ini semuanya dalam sembilan. Oke. Oh ya, boleh aku. Nah, oke. Yang pertama Ustazah yang akan memberikan pertanyaan. Oke. Oke, ini Ustazah. Langsung orangnya siapa tahu siapa cepat aja. Siapa cepat ya? Oke, dengarkan dan pahami pertanyaannya. Apakah nama pintu khusus yang disebutkan Allah kepada orang yang berpuasa? Ya, tunggu, stop dulu. Nanti kita jawab setelah semua pertanyaan. Simpan pertanyaan masing-masing ya. Sekali lagi. Oh ya. Apakah nama pintu khusus yang disediakan Allah kepada orang yang berpuasa? Babun Raya. Apa? Babun Raya. Benar apa benar? Benar apa benar? Nah, Ustazah semangat ngasih pertanyaan ini kenapa? Karena nama Ustazah sama dengan ini. Nama Ustazah adalah Royan Alkanamani. Iya kan? Oke, makasih. Pertanyaan kedua, sebutkan hal-hal yang bisa dilakukan sebagai sunnah dalam berpuasa. Kakak dulu ya, ada yang ngalah. Pertama sahur, membaca Al-Quran, berbuka, berdoa tak terbuka. Pertama sahur, berbuka, karena itu mah sunnah. Makan sahur, jatuh, membaca Al-Quran, berdoa saat terbuka. Ada lagi? Tahu? Jadi saya kata tadi melambatkan
makan sahur, menyegerakan berbuka. Tapi kita sudah masuk waktunya. Oke. Boker, kawan boker, kawan boker. Pertanyaan yang kedua. Apakah keistimewaan dari orang yang berpuasa? Tambah lagi.